Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 470, Mandi dan Tidur Siang Bersama. Saat ini, Huran tidak memikirkan apapun, selain fakta bahwa tunangannya memiliki mantan kekasih, tetapi terpaksa menikahinya karena putus asa. Meskipun dia tidak menyadari bagaimana Mukiki berhasil masuk ke Home Mansion atau bagaimana dia meyakinkan ayah Huran untuk mengizinkannya masuk ke kamarnya, dia hanya tahu bahwa gadis itu tampak sangat mengkhawatirkan kakak Seng ketiga. Itulah sebabnya Huran terus berguling-guling di tempat tidurnya, tidak bisa tertidur sepanjang malam. Apa yang dikatakan Seng Xiao memang benar, dia harus tetap melanjutkan aksinya apapun yang terjadi. Lagi pula, bagaimana mungkin orang setengah tolol seperti dia punya akal sehat untuk menolak pernikahan? Terlebih lagi, dia sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia menyukai tuan muda ketiga, dan tidak ada yang tahu badai apa yang bisa dia timbulkan jika dia tiba-tiba tidak menyukainya. Itulah sebabnya tuan muda ketiga harus bersabar dengannya untuk sementara waktu meskipun dia sedang bersedih. Jika keadaan sudah mendesak, dia bisa mencoba mengajukan perceraian yang diatur dengannya saat dia bebas dari keluarga Hu. Keesokan paginya, ibu tiri Huran tiba-tiba muncul di depan pintunya. Ketika dia melihat Huran sudah memakai riasan dengan bantuan Xiu, dia berjalan menghampirinya dan membujuk Xiu untuk pergi. "Xiaoran, jangan pernah kembali setelah kau meninggalkan rumah ini, atau aku tidak bisa memberimu saudara laki-laki. Kau tahu bagaimana keadaan ayahmu? Apa yang akan terjadi jika tidak ada anak laki-laki yang mewarisi harta keluarga di masa depan? Jadilah gadis baik, Xiaoran, dan dengarkan yang lain di keluarga Seng." Huran bertindak seolah-olah dia tidak mengerti apapun, dan tentu saja mengetahui apa rencana ibu tirinya. Agar bisa hamil, ibu tirinya telah mencoba membunuhnya selama bertahun-tahun. Wanita itu jahat sekali. Namun, Huran menjadi lebih bertekad untuk menikah dengan keluarga Seng karena kata-kata ibu tirinya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu kapan dia telah memprovokasi wanita itu dan akan dibunuh karenanya. "Nyonya, mobil keluarga Seng sudah tiba. Nyonya muda kita harus pergi." Suara Xiu terdengar dari luar pintu. Ibu tiri itu mengangguk, mencubit dagu Huran sambil memperingatkannya. "Aku tidak akan bersikap belas kasihan jika kamu kembali dari keluarga Seng." "Apa hal yang penuh belas kasihan ini?" Huran bertanya dengan polos. "Gadis baik, saatnya menikah dengan adik laki-laki itu." Huran segera dibantu turun ke ruang tamu, di mana kakak ketiga sudah menunggu pengantinnya. Tidak ada satupun upacara resmi yang diadakan karena kondisi mental Huran, dan karena itu ia pun pergi dengan hemat untuk mendaftarkan diri. Papa Hu secara pribadi mengantar Huran ke mobil dan melambaikan tangan kepada putrinya. "Jangan bersedih. Xiaoran sekarang dirawat oleh orang yang lebih baik. Kamu tidak bisa merawatnya seumur hidupmu." Papa Hu mengangguk dan memegang tangan istrinya. "Beberapa tahun ini berat bagimu. Nanti, kita harus berencana untuk memberi Xiaoran seorang adik laki-laki." Mata ibu tiri itu berbinar mendengar kata-kata itu. "Qinlan, aku terpaksa melakukan apa yang kulakukan beberapa tahun terakhir ini demi Xiaoran. Tolong jangan menaruh dendam padaku." "Tidak apa-apa. Aku tahu betul kamu mencintai Xiaoran. Meski begitu, karena makhluk bodoh itu sudah pergi dari keluarganya, dia tidak akan pernah kembali." Kakak ketiga tidak menyadari bahwa Seng Xiao dan Mukiki telah mengunjungi Huran, bahkan saat dia membawanya ke departemen sipil sekarang. Di sisi lain, Huran merasa gelisah melihat kakak ketiga. Pria ini pasti terluka karena dia tidak bisa menikahi wanita yang disukainya. "Xiaoran, bisakah kau ikuti apa yang kukatakan saat kita sampai di kantor sipil nanti? Aku akan bermain denganmu dan makan denganmu. Kau mau itu?" "Ya. Aku menyukaimu, adik kecil." Huran menjawab dengan ceria dan polos. Dan berkat kerja sama Huran dengannya, pendaftaran pernikahan terbukti mudah. Kakak ketiga tidak pernah membayangkan kalau dia akan menikah begitu saja, dan sungguh tragis jika dipikirkan lagi. "Xiaoran, kamu sekarang istriku. Apakah kamu bahagia?" Sambil memegang surat nikah, Huran tidak menjawab kakak ketiga, tetapi tiba-tiba memeluknya. Xiaoran akan sangat baik kepada adik kecil. Apakah itu bisa dianggap sebagai satu-satunya penghiburannya? Kakak ketiga tersenyum pahit, dan kembali ke kediaman Seng bersamanya, di mana Gu Ziling telah menyiapkan kamar pengantin untuk mereka. "Kau sudah kembali. Pergilah menemui kakek terlebih dahulu." Oleh karena itu, kakak ketiga menuntun Huran ke ruang tamu dan memberikan surat keterangan nikah kepada Lao Seng, karena dia tahu betul bahwa lelaki tua itu takut mereka akan memalsukannya. "Bagus sekali, kita semua sekarang adalah keluarga. Kakak ketiga, kamu harus mulai berbaikan dengan Xiaoran sesegera mungkin. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Bawa Xiaoran kembali ke kamarmu untuk merayakannya." Lagi pula, lelaki tua itu yakin bahwa dengan kondisi mental Huran, dia akan membutuhkan waktu dan instruksi di tempat tidur, itulah sebabnya dia menyuruh mereka kembali ke kamar untuk bonding.
Kakek, ada perbedaan tertentu antara pria dan wanita, dan saya yakin kakak ketiga akan terlalu malu untuk membicarakannya. Karena itu, saya harus membantunya sebagai saudara iparnya. Gu Ziling tiba-tiba memberi saran kepada lelaki tua itu, yang merasa bahwa itu cukup masuk akal. Kalau begitu, kamu bisa menemani Xiao Ran. Kakak ketiga, mau bermain catur denganku sebentar. Gu Ziling menghampiri Huran dan hendak membawanya pergi dari kakak ketiga ketika dia menolak. Kakek, dia istriku dan aku akan mengajarinya. Aku tidak perlu merepotkan kakak kedua. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Gu Ziling di belakangnya kali ini, dan Huran tidak dapat melawan Gu Ziling sebagaimana dirinya sekarang. Kakakmu memang perhatian padamu, tapi lakukan saja apa yang kau inginkan. Lelaki tua itu tidak memaksanya. Kemudian, kakak ketiga membawa Huran kembali ke kamar mereka, dan mendudukkannya di sofa setelah menutup pintu, sebelum berkata, jangan percaya siapapun di keluarga ini, Xiao Ran. Tidak peduli seberapa baik mereka memperlakukanmu, kamu hanya perlu mengingat apa yang aku katakan, dan jangan percaya sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Huran mengacak-acak rambutnya dan menatap kakak ketiga dengan bingung. Tapi, kenapa? Ayah menyuruh Xiao Ran untuk mendengarkan keluarga. Tidak perlu bertanya kenapa. Janji saja padaku. Oke. Huran ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah dan, adik kecil, Xiu mengatakan kepadaku bahwa kita akan mandi dan tidur siang bersama mulai sekarang. Benarkah itu? Melihat reaksinya, kakak ketiga hanya bisa menjawab, aku akan menjagamu seperti yang dilakukan Xiu. Apa kamu akan senang? Xiao Ran sangat senang. Kakak ketiga menghela napas lega, lalu berdiri untuk membuka lemari kamar barunya. Dia tidak dapat menahan rasa malu ketika mendapati pakaian dia dan Huran menempati bagian furnitur yang berbeda, dan terutama melihat pakaian dalam feminin. Bagaimanapun, meskipun IQ Huran rendah, tubuhnya seperti wanita dewasa. Jika dia harus menjaganya, dia pasti harus. Adik kecil, apakah kamu pernah punya pacar yang kamu sukai sebelumnya? Seseorang secantik Xiao Ran.